Mari kita bersatu di dalam doa ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami akan eh, mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kalau kami tadi dapat memuji Tuhan. Saat ini biarlah Allah Roh Kudus yang mengurapi kami semua, agar kami semua dapat memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari, yang akan kami renungkan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memberikan pencerahan bagi hati dan pikiran kami untuk dapat memahami setiap firman Tuhan yang akan kami bahas pada saat ini. Urapi hamba-Mu juga Tuhan, sehingga di dalam setiap kelemahan dan keterbatasan hamba-Mu, tidak membatasi kuasa Allah Roh Kudus untuk mengurapi dan menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua. Berkati semua jaringan, berkati semua kami yang mengikuti ibadah melalui Zoom meeting ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, baik saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, sebenarnya tema yang diberikan kepada saya ini temanya apakah kasih karunia bisa hilang ya, itu tema ini tema yang sebenarnya tema yang cukup apa ya, saya mau share dulu ya, share screen ya. Oke, baik, ini nah, ya, oke. Ya, jadi kasih karunia, apakah kasih karunia Allah bisa hilang? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kalau tema ini itu cukup banyak ya, cukup banyak materinya, banyak sekali bahkan. Tapi saya mau coba melihat dari teologi Paulus saja, dan saya juga batasi dari kitab Efesus saja, karena teologi Paulus sendiri tentang kasih karunia atau anugerah Tuhan itu ada di dalam kitab Roma, ada di kitab-kitab yang lain, tulisan Rasul Paulus itu banyak sekali. Jadi saya mau batasi di teologi Paulus tentang kasih karunia di dalam kitab Efesus pasal 1, pasal 2 secara khusus ya. Dan nanti mungkin ada saya mengambil beberapa ayat dari yang mendukung dari teologi Paulus ini, baik tulisan Paulus, mungkin ada 1-2 yang dari kitab yang lain, dan ada juga tulisan dari Rasul Yohanes ya. Baik, kita akan mulai pada hari ini ya. Nah, sekarang ya, kasih karunia itu apa sih? Ya, kasih karunia adalah pembenaran ya. Sebentar, ini saya terhalang dengan ini ya. Ya, oke. Ya, baik, saya geser dulu supaya saya bisa baca lengkap. Ya, kasih karunia adalah pemberian pengampunan oleh Allah ya terhadap dosa-dosa manusia sehingga mereka dapat diselamatkan. Jadi inilah kasih karunia secara umum ya. Jadi secara umum kasih karunia itu adalah pemberian pengampunan ya, pemberian pengampunan oleh Allah terhadap dosa-dosa manusia sehingga mereka dapat diselamatkan atau diampuni lalu mereka diselamatkan. Karena kalau mereka nggak diampuni maka mereka akan binasa di neraka ya. Nah, oke, baik, saya coba lanjut. Ya, Allah menyelamatkan manusia atas dasar kasih-Nya, bukan berdasarkan perbuatan atau keberadaan manusia. Bukan karena kita baik, bukan karena kita suci, kita kudus, maka Tuhan, melihat kita, si A ini, karena dia baik ya, karena dia kudus ya, karena dia luar biasa, jadi Tuhan pilih, Tuhan kagum dengan kehebatan kita, Tuhan kagum dengan kesucian kesalehan kita, jadi Tuhan pilih kita. Bukan itu, saudara. Ya, pemilihan Tuhan tidak tergantung dengan apa yang ada pada kita. Itu adalah kehendaknya Tuhan. Ya, bahkan Allah juga terus berperan aktif menjaga umat pilihannya sampai memperoleh keselamatan itu secara sempurna. Ya, oke. Nanti ini masih pendahuluan. Nanti saya akan bahas tentang teologi Paulus tentang kasih karunia dalam kitab Efesus ya. Nah, kasih karunia Allah sepenuhnya adalah pemberian Allah dan tidak ada unsur dari perbuatan manusia ya. Itu di dalam Efesus itu jelas sekali, Efesus pasal 2 ya ayat 8 sampai 10 ya.
Oke, nanti kita akan bahas di situ. Oke, saya lanjutkan. Kasih karunia Allah bagi umatnya meliputi dua hal, ya. Yang pertama, kasih karunia Allah itu manusia itu tidak menerima apa yang layak diterimanya, ya. Jadi ketika manusia itu seseorang menerima karunia Allah itu meliputi dua hal. Yang pertama adalah manusia itu tidak menerima apa yang layak diterima. Loh, ini bukannya kontras dari kasih karunia, gitu ya. Kita sabar dulu, karena bagian kedua adalah kasih karunia itu adalah manusia itu menerima apa yang tidak layak diterima. Nah, ini apa nih pengertian? Yang pertama adalah kasih karunia itu kita tidak menerima apa yang layak kita terima itu apa? Yaitu hukuman, ya. Kita tidak menerima hukuman, ya, walaupun kita layak untuk dihukum. Ya, itulah kasih karunia. Kita layak untuk dimurkai karena begitu banyak dosa kita, ya. Begitu banyaknya tidak terhitung jumlah dosa kita, dan kita layak untuk menerima hukuman. Kita layak untuk masuk neraka, ya, karena dosa-dosa kita, tetapi kita nggak menerima itu. Tetapi kasih karunia dari Tuhan bukan stop sampai di situ. Bagian kedua adalah kita menerima apa yang tidak layak diterima, yaitu kita menerima pengampunan, kita menerima anugerah, kita menerima keselamatan, kita menerima kerajaan surga. Itu kita nggak layak terima, tapi itu dikaruniakan, diberikan. Ya, oke, sampai di sini bisa dipahami ya, Bapak Ibu Saudara. Saya akan lanjutkan. Ya, teologi Paulus, kita mau belajar teologi Paulus tentang kasih karunia dalam kitab Efesus, khususnya pasal 1 dan 2. Ya. Tapi tidak semua di pasal itu kita bahas ya, karena itu akan banyak sekali juga. Tapi bagian-bagian tertentu ya. Oke, baik. Kita akan lanjut masuk ke poin kita, ke bagian kita ya. Nah, kasih karunia Allah bagi umatnya adalah, ini tadi sudah ya, ini kayaknya double ini. Ya. Oke, nah ini dia ya. Kita masuk ke dalam keselamatan di dalam sebentar. Di sini teologi Paulus di dalam kitab Efesus tentang kasih karunia Allah. Jadi kasih karunia Allah itu apa yang Allah lakukan untuk kita. Nah, kita akan bagi di dalam kitab Efesus, ada yang dilakukan oleh Bapa, ya, ada yang dilakukan oleh Yesus Kristus, dan ada yang dilakukan oleh Roh Kudus. Jadi karya keselamatan di dalam Efesus itu adalah karya Allah Tritunggal. Ya, karya Allah Tritunggal. Karya Bapa, karya Kristus, dan karya Roh Kudus. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, kita mau bahas nih. Kita mau bahas di dalam Efesus pasal yang pertama, kita akan lihat ini dia ya. Karya keselamatan Allah Tritunggal, ya. Karya keselamatan dari Allah Tritunggal itu dalam Efesus pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang ke-14 ya. Ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Tapi kita akan bagi menjadi 3 bagian. Sebentar saya buka. Ya. Baik ya. Oke, yang pertama Saudara, yang pertama adalah karya Allah Bapa, yaitu memilih kita. Di ayat 3 sampai ayat 6 saya baca. Ya. Ayat 3, pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ayat yang ke-6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Oke, sampai di situ. Nah, sampai kasih Tuhan, ini adalah karya Allah Bapa. Jadi Bapa itu mengaruniakan segala berkat rohani dari mana? Dari surga. Jadi kita diberikan karunia rohani, ya. Sekali lagi, bukan karena kita hebat, bukan karena kita suci dan kudus, Tuhan mengaruniakan itu buat kita. Tidak ditulis di sini bahwa kita suci kudus, tidak. Tetapi memang Tuhan yang mengaruniakan itu. Segala berkat rohani yang melimpah di surga itu diberikan kepada kita. Lalu di ayat yang ketiga ya Bapak Ibu, ya, terpujilah
Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan atau memberikan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, ya. Jadi apa yang ada di surga itu diberikan kepada kita. Berkat rohani dalam surga diberikan kepada kita. Lalu di ayat yang keempat dikatakan Allah Bapa itu memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Sebelum kita lahir otomatis, tetapi juga yang bahkan lebih jauh dari itu adalah sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia diciptakan, sebelum Tuhan menciptakan bumi, bahkan kita sudah ada di pikiran Tuhan. Kita sudah ada di konsepnya Tuhan. Kita sudah ada di kehendaknya Tuhan. Begitu ya. Lalu Tuhan ciptakan kita. Jadi kita dipilih itu sebelum dunia diciptakan, kita ditentukan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Gitu ya, di ayat yang keempat. Ayat yang kelima, ditegaskan lagi, di ayat yang kelima dikatakan begini, ayat 4 tadi ya, saya bacakan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ayat yang kelima, di dalam kasih itu Ia telah menentukan kita dari semula. Ya, menentukan kita dari semula, perlu digarisbawahi. Oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi karena kerelaan kehendaknya, karena kehendak Tuhan, ya, bukan karena apa yang ada pada kita, tapi karena kerelaan kehendak Tuhan. Dia mengaruniakannya, Dia memilih kita, Dia menentukan kita dari semula, ya. Lalu ayat yang keenam dikatakan bahwa mengaruniakan berdasarkan kasih, ya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita. Jadi saudara, Allah mengaruniakan itu di dalam kasih, ya, bukan berdasarkan perbuatan manusia. Jadi yang pertama, Allah Bapa itu memilih kita dari sebelum dunia dijadikan. Ya, untuk apa? Untuk diselamatkan. Itulah kasih karunia, ya, yang Tuhan berikan. Allah Bapa berikan dengan cara memilih kita dan menentukan kita dari semula, ya. Oke, lalu yang kedua, karya Kristus. Ya, ayat-ayat yang lain, ya. Tulisan Paulus di dalam kitab 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai yang 13b dikatakan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Ini dia, ya. Jadi Allah dari mulanya telah memilih kita untuk apa? Untuk diselamatkan, ya, untuk diselamatkan, ya. Jadi jelas dari awal kita sudah dipilih untuk diselamatkan, ya. Oke. Jadi kita dalam kebenaran yang kamu percayai, begitu ya. Jadi kita mempercayai hal ini bahwa Allah sudah memilih kita untuk menyelamatkan kita dari sebelum dunia dijadikan, dari semula, pada mulanya, ya. Jadi itulah anugerah dari Bapa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Yesus Kristus, ya. Karya keselamatan Allah Tritunggal yang kedua adalah karya Yesus Kristus, yaitu menebus kita. Kalau Bapa memilih kita, yang kedua Yesus Kristus menebus kita. Ayat 7 sampai ayat 12, ya. Yang pertama saya langsung poin-poin satunya, langsung poin dan ayatnya saya baca, ya. Oke. Yang pertama di situ ditebus oleh darah Yesus atau diampuni. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, jadi di dalam darah Kristus. Jadi Kristus itu menebus kita. Jadi Tuhan sudah menentukan, ya. Tuhan sudah menentukan kita. Lalu mulai yang berikutnya adalah Kristus menyelamatkan kita, menebus kita. Gitu, ya. Jadi Tuhan sudah menentukan, lalu Tuhan memberikan kepada Kristus, lalu Kristus menebus kita dengan darahnya, diampuni dosa kita. Lalu di ayat yang ke-7b dan 8, kasih karunia Yesus yang melimpah-limpah. Jadi karunia-Nya itu melimpah bagi kita, ya, melimpah bagi
kita. Lanjut ya. Lalu penebusan Kristus adalah ketetapannya, ayat 9 ya. Oke. Ya, saya bacakan ya ayat 8 yang ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya. Jadi kasih karunia yang dilimpahkan kepada kita ya, kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Lalu ayat 9, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaannya yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Lagi di situ bahwa dari semula kita diselamatkan itu ditetapkan oleh Allah di dalam Kristus, ya. Jadi penebusan Kristus adalah ketetapan Allah. Allah yang menetapkan, Bapa yang menetapkan. Makanya Yesus pernah berkata bahwa Bapa yang mengutus aku, dan selama aku di dunia, aku akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapa kepadaku. Tugasnya apa? Mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Itu tugas Kristus. Itu tugas yang Kristus lakukan. Lalu di ayat yang 10 dikatakan, kita disatukan dalam Kristus, Sang Kepala. Ya, tubuh Kristus, Kristus adalah kepalanya, dan kita disatukan dengan Kristus, kita menyatu dengan Kristus, gitu ya, disatukan. Ya, saya baca ya. Ayat 10 dikatakan bahwa sebagai persiapan kegenapan waktu mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi kita disatukan dalam tubuh Kristus, Kristus sebagai kepalanya, ya, Kristus sebagai kepalanya, dan kita adalah tubuh Kristus, ya, kita disatukan, ya. Jadi ini semakin apa ya? Semakin memperkuat kita bahwa keselamatan itu, anugerah atau kasih karunia itu bukan sembarangan, itu bukan hal yang main-main, yang gampang kita tolak, akhirnya pergi sana, ya enggak seperti itu, enggak seperti itu. Rancangan anugerah Allah itu bahkan dari dunia belum dijadikan itu sudah dirancang oleh Bapa. Itu sesuatu yang luar biasa, ya. Oke, lalu saya lanjutkan. Ayat yang ke-11 ya, ayat yang ke-11 dikatakan di situ bahwa kita mendapat bagian yang dijanjikan. Ya, kita mendapatkan bagian yang dijanjikan, yaitu apa? Yang dijanjikan itu penebusan, pengampunan, dan keselamatan. Ayat 11 ya, saya baca ya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan. Nah, diulang lagi ya, dari semula ya, dari semula itu diulang berkali-kali. Itu dalam hukum hermeneutik, kalau sesuatu yang diulang itu adalah penekanan, itu adalah sesuatu yang penting dan perlu kita perhatikan. Itu adalah poin penting. Kalau di dalam Alkitab ada kata-kata yang diulang-ulang, berarti Tuhan sedang menekankan sesuatu. Tuhan mau kita berfokus ke situ. Ya, jadi kasih karunia itu ditentukan dari 4 kali kalau tidak salah ya. Saya bacakan lanjut yang ini ayat 11 ya. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Jadi kita menerima penebusan, kita diampuni, kita diselamatkan. Itu sudah ditentukan, itu sudah dikaruniakan bagi kita. Lalu kita memuji dan memuliakan Allah, itu tambahan ya. Jadi ini karya Kristus, ini karya Kristus ya. Jadi dari Allah Bapa itu memilih dari awal, lalu Kristus menebus kita. Penebusan itu bukan begini ya, penebusan itu bukan karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu di situ baru Tuhan berpikir, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, nih manusia yang saya ciptakan. Oh, kalau gitu saya utus aja deh Kristus, saya utus deh anak saya yang tunggal, begitu. Lalu keluarlah Kejadian 3 ayat 15 ya. Keturunan perempuan itu akan merembukan kepala ular. Janji juru selamat Yesus Kristus itu memang di dalam Alkitab yang tertulis itu dari situ.
ya, mulai itu proto-evangelion, ya. Proto-evangelion itu cikal bakal dari Injil, mulainya dari situ. Ya, benih Injil itu mulai dari situ. Tetapi kalau kita baca dalam teologi Paulus bahwa keselamatan itu bukan dari ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bukan. Dari sebelum dunia dijadikan, itu konsep di mana Tuhan ingin menebus manusia lewat anak yang tunggal itu sudah ditentukan jauh sebelum Adam dan Hawa ada. Itu sudah ditentukan terlebih dahulu. Ya, ayat-ayat ini sudah jelas, diulang, ditentukan dari semula, ditentukan, dipilih dari sebelum dunia dijadikan, berulang-ulang begitu ya. Sekarang kita masuk ke dalam karya keselamatan atau kasih karunia yang dilakukan oleh Roh Kudus. Tadi oleh Allah Bapa, lalu oleh Yesus Kristus, dan yang ketiga oleh Roh Kudus ya. Ini ayatnya dulu ya. Ini ayat yang mendukung yang lain dalam Roma pasal 38 ayat 39 ya. Ini teologi Paulus dalam Roma. Nah, kalau kita bahas konsep keselamatan dalam Roma, wah itu nanti panjang, banyak sekali ya, karena di gereja saya lagi khotbah. Roma pasal 1 sampai pasal 11 itu isinya doktrin semua. Doktrin keselamatan, doktrin anugerah, itu banyak sekali. Saya khotbah itu sudah sampai khotbah yang ke berapa belas, udah mau mendekati yang ke-20, itu 11 pasal itu. Dan hari ini tadi pagi saya khotbah Roma pasal 12 ayat yang ke-9 sampai 21, itu hal praktis. Ya. Pasal 1 sampai pasal 11 itu tentang doktrin. Pasal 12 sampai pasal 16 kitab Roma itu tentang aplikasi. Setelah menerima doktrin yang benar, harus aplikasinya juga benar. Itu dia. Ya. Jadi, nah ini sedikit saya ambil teologi Paulus di kitab Roma. Tapi ini sama, nyambung dengan teologi Paulus di kitab Efesus ya. 38 berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada amin. Ya, ini luar biasa, saudara. Dikatakan begini, baik maut, neraka, maut, gitu ya. Itu nggak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Ya, artinya neraka itu nggak berkuasa. Kalau kita memiliki Allah untuk diselamatkan, maka kuasa Tuhan itu terjadi atas kita. Ya, baik malaikat hidup, ya, hidup itu kematian, maut itu kematian. Ya, kematian tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Hidup kita, tubuh kita, kehendak kita tidak bisa membatalkan atau memisahkan kita dari kasih Allah. Malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ya, jadi artinya yang sekarang ini nggak bisa membatalkan keselamatan yang Tuhan beri buat kita. Bahkan yang nanti dia akan datang, ya, kan kita hidup nggak sampai hari ini kan. Kita hidup nanti sampai masa yang akan datang. Ya kita berharap seperti Kairin Alwar ya, tapi nggak mungkin lah. Hidup 1000 tahun lagi nggak mungkin ya. Hidup 1000 tahun lagi nggak mungkin. Tapi hidup kita kan mendatang. Jadi kuasa yang sekarang maupun kuasa yang akan datang, kuasa apapun itu tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Oke? Kuasa kita nggak bisa. Kuasa setan nggak bisa. Kuasa malaikat nggak bisa. Kuasa apapun. Oke? Ini ayatnya jelas ya. Lalu baik yang ada di atas itu bicara tentang apa? Yang di atas itu bicara tentang makhluk-makhluk yang di atas gitu ya. Makhluk yang di atas, malaikat, kayak begitu, itu di atas. Kalau di bawah itu roh-roh jahat, gitu ya. Tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah, ya, atau makhluk lain. Jadi, saudara, teologi Paulus itu tegas dan jelas sekali, ya. Oke, kita lanjut ya, sekarang karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus untuk menjamin kita, karya Bapa memilih kita dari sebelum dunia dijadikan, karya Kristus menebus kita yang sudah ditetapkan dari semula oleh Bapa. Lalu yang ketiga adalah karya Roh Kudus, ya. Karya Roh Kudus itu di dalam ayat yang ke-13 dan 14 berkata, ayat 13 begini ya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ayat 13 saya bacakan ya, ayat 13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu keselamatanmu,
di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi dimeteraikan oleh Roh Kudus, ya. Jadi dimeteraikan itu gini. Kadang-kadang kita salah mengerti dimeteraikan itu berarti wah ini di stempel gitu, stempel ini sah gitu ya. Bukan cuma sekedar itu. Meterai dengan stempel itu beda. Meterai dengan stempel itu beda, ya. Kalau kita membuat surat di stempel oleh pemilik toko, ini garansi di stempel itu sah, ya, stempel aja sah. Tapi kalau ditempel materai lalu di stempel itu lebih kuat nggak? Itu lebih kuat. Karena apa? Karena ketika dikasih meterai itu ada harganya, stempel itu ada harganya. Gitu ya. Jadi artinya Roh Kudus itu menjadi meterai bagi kita, itu artinya kita sah secara hukum, secara legal, ya, bahwa kita sudah lunas dibayar. Gitu. Kita sudah lunas dibayar. Kita menjadi milik Kristus. Kita sudah disahkan bahwa kita milik Kristus dan harganya sudah lunas dibayar. Pajaknya, tuntutannya itu sudah dibayar lunas. Itu artinya. Jadi artinya bahwa ditegaskan lagi di ayat yang ke-14 ya. Ayat 14 saya bacakan dulu, 14 berkata begini. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang dijanjikan kita, yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus itu menjamin atau memastikan sampai kita memperoleh atau mendapatkan seluruhnya. Seluruhnya itu apa? Keselamatan. Keselamatan. Paket keselamatan itu. Mulai dari lahir, kita dipilih lahir baru, penyucian, pengudusan, sanctification, lalu akhirnya kita mendapatkan apa? Kita diadopsi, adoption, diangkat jadi anak, lalu menjadi ahli waris, lalu akhirnya kita dimuliakan, glorification, gitu, glorifikasi, gitu ya. Nah, kita dimuliakan sampai kita mendapatkan semuanya. Roh Kudus itu menjaga kita, Roh Kudus menjadi meterai bagi kita, Roh Kudus itu memastikan sampai kita memperoleh seluruhnya keselamatan itu. Dan kita menjadi milik Allah. Ini dia. Jadi, Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu karya Allah Tritunggal, Bapa, Kristus, dan Roh Kudus. Ya, itu mereka punya peran masing-masing. Sehingga lengkaplah itu bagi kita, sehingga kasih karunia yang Tuhan berikan, keselamatan yang Tuhan berikan itu menjadi milik kita dan itu dipastikan. Gitu ya. Kita lanjut ya. Oke. Ini dalam Yohanes nih, statementnya Yohanes ya. Rasul Yohanes ya, statementnya dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13a dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, ya, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kebenaran adalah keselamatan. Kebenaran adalah jalan keselamatan. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah kebenaran. Jadi ayat ini mau menegaskan bahwa apabila Roh Kudus datang di dalam hidup kita, ketika kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus datang di dalam hidup kita, lahir di dalam hidup kita, maka kita disebut lahir baru. Karena Roh Kudus baru lahir di dalam diri kita baru dilahirkan secara rohani. Gitu ya. Nah, Roh Kudus itu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ya, seluruh kebenaran itu bicara tentang yang puncak dari kebenaran adalah ketika kita dibenarkan dan kita diselamatkan. Itu dia. Ya. Jadi Roh Kuduslah yang akan memimpin, menjagai kita sampai kita betul-betul mendapatkan semua paket keselamatan itu. Gitu. Dari kita masih di dunia ini sampai nanti kita dipanggil oleh Tuhan dan Tuhan mengaruniakan keselamatan itu. Roh Kudus yang menjaminnya. Begitu ya. Jadi Bapa merencanakan memilih kita, Yesus Kristus yang melakukan penebusan, lalu Roh Kudus yang menjaga, menjamin sampai kita dapat penebusan dan keselamatan itu.
ya, 3 karya Allah Tritunggal ini ya. Oke, saya lanjutkan Saudara. Nah, ini di pasal yang kedua. Pasal yang kedua tentang konsep kasih karunia dalam Efesus pasal 2. Saya akan lanjutkan pasal 2 ya. Yang pertama, semua orang berdosa harus dimurkai. Ya, nanti Saudara bisa baca ya, ayat 1 sampai ayat 3 itu semua dosa, semua orang yang berdosa itu harus dimurkai. Harus dimurkai. Kalau Tuhan murka, ya, kalau Tuhan murka itu sebenarnya harusnya di neraka, begitu ya. Itu murka, ya, penghukuman. Tetapi nggak stop sampai di situ. Ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh dikatakan bahwa keselamatan hanya dari kasih karunia. Ya, keselamatan itu dari karunia. Ya, oke. Jadi ini waktu kita sampai jam berapa nih nanti? Ya, nanti Saudara bisa baca ya. Ini saya sudah baca semuanya. Saya sudah ini dan saya masukkan poin gagasan utamanya, poin utamanya, gitu ya, poin utamanya. Karena saya kan sambil mengajar hermeneutik, saya juga belajar hermeneutik. Jadi saya sudah masukkan poin utamanya, prinsip utamanya. Nanti kalau sudah kurang yakin, sudah baca ayat-ayat yang saya cantumkan di sini ya, itu ayatnya. Jadi keselamatan hanya karena kasih karunia saja. Lalu di bagian yang ketiga, poin ketiga adalah kasih karunia bukan hasil usaha manusia, tetapi pemberian Allah. Nah, ini ayat yang sudah terkenal sekali ya. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 saya bacakan ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi, sebab karena kasih karunia Allah kita diselamatkan, dan itu bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita, tetapi itu pemberian Allah. Oleh karena itu, jangan ada seorang pun yang memegahkan diri, ya. Jangan ada seorang pun yang merasa, oh karena saya suci, oh karena saya beribadah, oh karena saya melayani di gereja ini, oh karena saya sekolah di STT Rem nih, alumni STT Rem nih, udah di wisuda gitu ya. Titel segala macam gitu ya. Berarti wah karena ini nih, karena udah di wisuda nih, jadi Tuhan mengadakan keselamatan. Enggak. Soalnya di wisuda ataupun tidak, termasuk sekolah kita ataupun tidak. Kalau Tuhan memilih saudara, maka kita pasti diselamatkan. Bukti bahwa kita dipilih oleh Tuhan adalah ketika kita bisa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka itu bukti bahwa kita dipilih Tuhan. Kalau kita tidak dipilih Tuhan, maka kita tidak akan pernah dan tidak akan mungkin untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak akan mungkin. Tidak akan kita percaya sama Tuhan Yesus. Gitu ya. Jadi bersyukurlah kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat, karena itulah yang membuktikan bahwa kita adalah umat yang telah dipilih oleh Allah dari semula. Ya, oke. Lalu bagian yang keempat, didamaikan dengan Bapa dan menjadi anggota kerajaan Allah. Ini dia. Jadi kalau kita sudah mendapatkan karunia, lalu itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Di bagian ayat 18 dan 19, ya, ayat 18 dan 19 berkata begini. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita ini anggota keluarga Allah. Ya, kalau kita anggota keluarga Allah, maka kita ya sudah dipastikan kita bisa masuk dalam kerajaan surga gitu ya. Jadi ini luar biasa konsep kasih karunia dalam Efesus. Saya coba membuat ini dari beberapa hari kemarin, saya coba buat sesimpel mungkin. Sebenarnya banyak sekali kalau mau dikupas detail. Saya biasanya suka detail sekali kalau mengupas ayat-ayat itu, berusaha ngupasnya detail sekali. Tapi
Kalau detail sekali nanti kita bisa, aduh bisa lama sekali nanti kita nggak selesai-selesai. Ya. Jadi saya coba ambil inti-intinya, gagasan utamanya, poin-poin pentingnya, dan saya sodorkan di sini, gitu ya. Oke, jadi tadi karya Allah Tritunggal, Bapa memilih kita dari sebelum dunia dijadikan, Yesus Kristus menebus kita, ya. Lalu Roh Kudus menjamin kita, menjaga kita sampai kita betul-betul mendapatkan seluruhnya secara lengkap keselamatan kita. Nah, sekarang semua manusia yang berdosa itu harus dimurkai, tetapi karunia Tuhan sehingga kita diampuni dan bukan hasil usaha kita, bukan karena perbuatan kita, dan kita didamaikan dengan Bapa dan bahkan kita menjadi anggota kerajaan surga, warga kerajaan surga. Nama kita udah tercatat loh di sana, ya. Kalau kita belum warga kerajaan surga, ya, maka ayat ini nggak ditulis. Tapi karena ayat ini ditulis, orang yang menerima anugerah itu menjadi kawan sewarga, ya, menjadi anggota kerajaan Allah, gitu ya. Jadi nama kita langsung dicatat di sana, gitu, ya. Oke, saya lanjutkan. Ini Matius, sedikit saya kutip dari Matius, ya, Matius 16 ayat 16 dan 17. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Jadi artinya apa, saudara? Artinya begini, ketika Petrus ditanya, ketika murid-murid ditanya oleh Tuhan Yesus, ya, menurut kalian, menurut orang-orang, siapakah aku ini? Ya, menurut kalian siapakah aku ini? Lalu murid-murid bilang, menurut orang-orang engkau adalah mungkin penjelmaannya Elia, engkau adalah salah satu nabi dalam perjanjian lama, engkau adalah ini dan itu dan sebagainya, ya. Lalu akhirnya Tuhan Yesus kan kembali tanya, oke, itu menurut orang. Sekarang menurut kamu siapakah aku ini? Petrus sebagai pemimpin di antara para rasul yang waktu itu, ya Petrus ngomong, ya ini dia. Kata Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Lalu kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia, bukan engkau yang mengatakan atau menyatakan itu, ya, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Jadi bukan karena pengetahuannya Petrus yang menyatakan kepada dirinya supaya dia mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, tetapi Bapa yang di surga. Itu artinya apa, saudara? Artinya begini, Petrus bisa percaya dan mengaku Yesus itu Mesias, Yesus itu Sang Juru Selamat yang diurapi, itu bukan karena Petrus. Itu karena Bapa yang apa? Bapa yang menyatakannya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita beriman sama Tuhan itu bukan semata-mata pilihan kita, bukan. Bukan semata-mata karena kita memilih Kristus, bukan. Tetapi karena Bapa yang menyatakannya di dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi percaya. Seperti Petrus, ketika Petrus berkata, engkau Mesias, engkau Juru Selamat. Lalu Yesus berkata, sebenarnya bukan dirimu yang berkata itu, tapi Bapa-Ku yang mengatakannya. Bapa di surga yang menyatakannya di dalam engkau. Ya, jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bisa percaya kepada Kristus, maka itu adalah karunia. Karunia dari Roh Kudus, karunia dari Bapa yang sudah memilih kita dari sebelumnya. Oke, ya, jadi sampai di sini sudah semakin jelas ya kasih karunia itu. Saya belum jawab nih bisa hilang apa enggak gitu ya. Tapi kalau menurut penjelasan saya bisa hilang atau enggak nih? Oke, saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini secara praktis ini ya. Nah, kalau Tuhan sudah berkehendak untuk memilih dan menetapkan kita untuk diselamatkan, bisakah kita menolak kehendak Tuhan itu karena kita memiliki kehendak bebas? Nah, ini dia nih ya, free will ya. Sehingga kasih karunia atau keselamatan kita hilang. Ya, oke. Kan ini. Tuhan memilih kita, berarti Tuhan berkehendak, benar nggak? Kehendak Tuhan memilih kita dari sebelum dunia dijadikan, gitu ya. Kita sudah ditentukan oleh Tuhan, itu kehendak Tuhan. Lalu bisakah kita menolak dengan kehendak bebas kita, menolak kehendak Tuhan itu?
Kalau jawabannya bisa, saya mau tanya. Kalau jawabannya bisa ya, kita menolak sehingga keselamatan itu hilang dari kita, kasih karunia itu hilang dari kita karena kita menolak nih, karena kehendak bebas saya, kehendak bebas kita. Nah, saya mau tanya, kalau itu bisa hilang, ya, kita bisa menolak dengan kehendak bebas kita menolak kehendak Allah, maka saya mau tanya, manakah lebih besar atau lebih berkuasa antara kehendak kita atau kehendak Tuhan? Iya, pasti kehendak Tuhan lah ya. Ya, pasti kehendak Tuhan, ya. Kehendak Tuhan lebih besar, kehendak Tuhan lebih berkuasa. Kalau kehendak Tuhan sudah menetapkan dari semula untuk memilih kita, menetapkan kita dari semula, maka kehendak bebas kita pun tidak bisa membatalkannya. Karena kalau kehendak bebas kita mampu untuk membatalkan kehendak Allah, maka sesungguhnya kita lebih berkuasa daripada Allah. Kehendak kita lebih berkuasa daripada kehendak Allah. Benar nggak? Ya. Jadi kehendak Allah harusnya lebih berkuasa daripada kehendak kita. Lalu bagaimana nih? Bagaimana nih dengan kehendak bebas? Bagaimana dengan kehendak bebas? Ya. Oke, saya ambil contoh begini, Saudara. Kehendak bebas itu begini. Ya, saya ambil contoh gini. Ini cuma contoh, tapi ini tidak bisa menggambarkan tentang Allah ya, tentang kasih karunia Allah. Tapi paling tidak ini sedikit menggambarkan sedikit saja. Nah, gini. Ketika seorang sutradara menulis skenario sebuah film, misalnya siapa nih? Film apa nih? Kuntilanak 4? Oh, enggak, bukan. Kan gitu ya. Nah, misalnya film apa ya? Film superhero lah misalnya, Spider-Man misalnya, Spider-Man begitu ya. Spider-Man, film Spider-Man, lalu Spider-Man itu ditentukan dari awal start sampai nanti akhirnya Spider-Man yang menang lawan musuhnya. Ya, Spider-Man menang lawan musuhnya. Nah, sudah ada skenarionya dari awal ya. Dia harus begini, begini. Ada aturannya, ada rule-nya sampai dia endingnya dia menang. Gitu ya. Nah, kehendak bebas kita tidak bisa menentukan endingnya. Tidak. Kehendak bebas kita adalah berfungsi, misalnya Spider-Man misalnya nih. Ada skenario apa, lalu dia mau, improv sedikit. Sutradara bilang, oh mau improv sedikit silakan. Tapi nggak boleh lari dari rule-nya. Kamu nggak boleh kalah sama musuhnya, karena itu sudah ditentukan, kamu menang filmnya, gitu. Nah, jadi kehendak bebas kita, itu kita gunakan untuk apa? Untuk misalnya contoh, hari besok pagi kita mau sarapan apa? Masa Tuhan tentukan kita mau sarapan apa? Enggak, itu kehendak bebas kita. Kita mau pakai baju apa? Kita mau melayani di gereja mana? Gitu ya. Kita mau dapat teman hidup. Ya, yang ini Gama udah ada gandengannya belum nih? Belum ya. Ya. Nah, kita punya kehendak bebas. Mau pilih yang rambut panjang, mau pilih rambut pendek, mau pilih yang agak mancung, agak putih. Itu kehendak bebas kita. Kehendak bebas kita. Gitu. Kita mau melayani jadi WL, jadi singer, ya, jadi pemain drum, jadi pemain saksofon, main apa saja, kita melayani apa saja, kita khotbah apa saja, itu kehendak bebas kita semuanya. Tetapi untuk endingnya, kita tidak lebih berkuasa daripada kehendak Tuhan untuk menetapkan kita diselamatkan. Tidak bisa. Gitu. Siapa yang bisa melembutkan hati seseorang dan mengeraskan hati seseorang? Siapa? Hanya Tuhan. Ya. Kalau kita berusaha untuk mengeraskan hati kita, begitu Allah Roh Kudus jamah, apakah kita masih keras hati? Tidak. Kehendak bebas kita misalnya, kehendak bebas kita, saya mau keraskan hati, keraskan hati. Begitu udah mau innalillahi, begitu udah mau meninggal dunia, lalu Roh Kudus menjamah, ayo lembut hatimu. Hati kita pasti lembut. Dan kita pasti diselamatkan. Ya, oke. Lalu, adakah kehendak Tuhan yang gagal? Dalam Ayub pasal yang 42 ayat yang kedua dikatakan, tidak ada satu
satu rencana dan kehendak-Mu yang gagal ya Tuhan. Tidak ada satu kehendak Tuhan yang gagal. Ya, dalam kitab Ayub. Oke, sedikit lagi ya Bapak Ibu Saudara. Oke, nah jadi ini dari semula benih kambing tetap kambing, benih domba tetap domba. Yang diselamatkan domba dan bukan kambing. Ya. Lalu ya, maka Tuhan memberikan perintah untuk mencari domba yang hilang. Nah, domba yang agak mirip-mirip kambing ada nggak? Ada. Domba yang nakalnya agak kayak kambing ada nggak? Ada juga. Jemaat-jemaat Tuhan, jemaat di gereja, tapi kelakuannya seperti orang dunia ada nggak? Oh ada. Banyak nggak? Oh banyak juga. Oh, banyak juga. Gitu ya. Ada nggak orang Kristen, tapi ya di gereja, wah kayak malaikat, wah luar biasa. Tapi di rumah kayak setan, bener? Ada nggak kayak gitu? Ada juga, ada juga. Ya di gereja, tapi agama enggak ya, agama itu luar biasa lembut. Ya, tapi yang lain, pemain drum yang lain, ya di gereja, wah gedebak-gedebuk, di rumah dia gebuk-gebukin istrinya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada juga. Itu domba. Ya udah, misalnya udah lahir baru sungguh-sungguh, itu domba, tetapi domba yang hilang itu. Domba yang kelakuannya kambing itu. Nanti satu saat Tuhan pasti hajar dia. Tetapi untuk keselamatan karena dia domba, ya tetap diselamatkan karena dia domba. Gitu. Ya, makanya Tuhan bilang, beritakan Injil. Untuk apa? Supaya dunia dengar dan domba-domba yang tersesat itu dengar dan kembali kepada kawanan. Kembali lagi ke kawanan domba Allah, gitu ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu Saudara. Nih, ini yang terakhir nih, slide terakhir, ya. Ini kayak kelas teologi ya, ada tanya jawab nggak nih nanti nih? Ada Pak, ada. Ada ya. Oke, kesimpulan, ya. Kasih karunia Tuhan tidak akan hilang dalam kehidupan umat pilihannya. Bersyukurlah jika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, ya sebagai Tuhan dan juru selamat, karena kita adalah umat pilihan Allah. Nah, jadi gini Saudara, ya. Sebenarnya banyak sekali ayat-ayatnya. Saya juga lagi kumpulin, ya semoga Tuhan izinkan untuk saya bisa, sebenarnya ini kasih karunia ini atau anugerah ini sebenarnya saya mau tulis disertasi saya yang kemarin. Cuman dosen pembimbing bilang, Pak, waktunya udah mepet, kalau Bapak tetap maksain nulis itu, saya nggak yakin Bapak selesai tahun ini, katanya, tahun kemarin itu. Jadi kalau bisa ganti aja tema yang lebih ringkas sedikit, lebih praktis sedikit tentang pertumbuhan gereja. Ya sudah, saya buat seperti itu. Tapi ini PR saya akan tulis tentang konsep anugerah, konsep keselamatan, konsep anugerah dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Semua akan dikupas. Semoga saya bisa ada waktu.